Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita muji Allah. Kita bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab At-Tauhid, yaitu kaidah-kaidah yang diambil dari Kitab At-Tauhid yang disusun oleh Ahmad ibn Aqil Al-Anzi hafizahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kepada kaidah yang ke-17, yaitu al-muttasifu bi sifatir rububiyyati huwa al-mustahiqu lil ibadah. Kaidah yang ke-17 adalah yang memiliki sifat rububiyah ialah yang berhak untuk diibadahi. Sifat-sifat rububiyah sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ialah yang Maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki, mengatur segala sesuatu. Selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah makhluk. Sebagaimana disebutkan, "Falladhi yakhluq wa yarzuq wa yudabbiru syu'una khalqihi wa yansuru awliya'ahu wa yastajibu du'a'ahum wa yahdi quluba ibadihi wa la yakhafu huwal ilahul mustahiqqu lil ibadah." Bahwasanya yang menciptakan, memberikan rizki, mengatur segala urusan makhluk, wa yansuru awliya'ah, dan menolong, memenangkan wali-walinya, kekasih-kekasihnya. Itu wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yastajibu du'aahum, dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, memperkenankan doa-doa mereka. Wa yahdi quluba ibadihi, dan yang memberikan hidayah ke dalam hati-hati hambanya, wala yakhaf, dan tidak takut, huwal ilah,
dialah Allah yang memiliki sifat-sifat ini al-mustahiqqu lil ibadah, yaitu ilah yang berhak untuk diibadahi. Wa amma man la yakhluq, adapun yang tidak menciptakan seperti makhluk, wala yarzuq, tidak juga bisa memberikan rezeki, wala yudabbiru syu'una khalqihi, dan tidak mengatur urusan-urusan makhluknya, wala yansuru awliya'ah, dan tidak juga bisa menolong wali-walinya, wa yakhaf, dan ia takut, wala yadfa'u dhurra an nafsihi, dia juga tidak bisa menolak kemudaratan dari dirinya sendiri, wala yahdi quluba ibadihi, dan tidak bisa memberikan hidayah ke dalam hati hamba-hambanya, fala yastahiqqu an yakuna ilahan ma'buda, maka dia tidak berhak untuk dijadikan sebagai Tuhan yang disembah. Baik itu dari malaikat, atau dari para nabi, atau dari para wali, orang saleh, atau pepohonan, atau matahari, atau bulan, atau yang lainnya. Semua ini adalah makhluk. Dia diciptakan, tidak menciptakan. Maka tidak berhak untuk diibadahi. Ia adalah hamba, maka tidak berhak untuk diibadahi. Sebagaimana kalimat yang kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Apa arti hamba? Tidak berhak untuk diibadahi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk. Maka di sini wasifatul ula muttasifun biha Allah Ta'ala. Maka sifat yang pertama, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rizki, yang menolong, yang memberikan atau mengabulkan doa, memberikan hidayah kepada hati-hati hambanya, itu adalah sifat-sifat Allah. Karena itu adalah sifat Allah, fayakunu huwal mustahiqqu lil ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala berhak untuk diibadahi. Kalau tidak memiliki sifat-sifat rububiyah, bagaimana mungkin akan diibadahi? Maka itu adalah sesembahan-sesembahan yang tidak benar. Wasifatu tsaniyah, adapun sifat yang kedua, tidak menciptakan, tidak memberikan rezeki, tidak mengatur, tidak bisa menolong, tidak bisa mengangkat mudarat dari dirinya sendiri. Itu adalah muttasifun bihal ma'budat min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sifat-sifat sesembahan-sesembahan yang diibadahi oleh manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu malaikat, atau nabi, atau bintang, atau bulan, atau matahari, atau yang lainnya. Tidak berhak untuk diibadahi. Seperti apa misalnya? Kal malaikah, seperti para malaikat. Sebagaimana yang dikabarkan kepada kita bagaimana besarnya malaikat, berapa sayapnya, bagaimana kehebatannya, bagaimana kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Walaupun demikian, ia adalah makhluk, tidak berhak untuk diibadahi. Begitu juga wal anbiya,
Begitu juga para nabi. Bagaimana kehebatan para nabi. Ada yang Allah berikan wahyu kepada mereka. Kehebatan, kemuliaan yang sangat tinggi sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, para nabi adalah makhluk. Karena ia adalah makhluk, tidak berhak untuk diibadahi. Begitu juga wal asnam, begitu juga patung-patung. Berhala-berhala tidak berhak untuk diibadahi. Wal asjar, begitu juga pepohonan. Sebesar apapun pohon tersebut, serindang apapun ia, tetap ia makhluk. Tidak berhak untuk diibadahi wa ghairiha dan yang lainnya dari sesembahan-sembahan manusia yang diibadahi oleh manusia. Fala yakunu aw fala takunu mustahiqqatan lil ibadah. Maka makhluk-makhluk ini, baik itu para malaikat, para anbiya, atau berhala, atau patung, atau pepohonan, atau bebatuan, atau gunung, atau apa saja, semuanya adalah makhluk. Tidak memiliki sifat rububiyah. Maka tidak berhak untuk diibadahi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam banyak dalil. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-191 192. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa? Wa hum yukhlaqun, mereka sendiri adalah makhluk yang diciptakan. Tidak bisa menciptakan. Mereka itu makhluk. Wala yastati'una lahum nasra. Maka yang mereka ibadahi berupa berhala dan yang lainnya tidak bisa akan memberikan pertolongan bagi mereka. Wala anfusahum yansurun. Tidak juga bisa memberikan pertolongan kepada diri mereka. Tidak mampu memberikan bantuan kepada orang lain, bahkan kepada diri mereka sendiri. Karena ia adalah makhluk. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari terus kita talabul ilm. Terus kita belajar supaya benar siapa yang kita ibadahi. Dan benar bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, dalam surah Fatir ayat yang ke-13 14, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma dzalikumullahu rabbukum lahul mulk walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yulijul laila fin nahar. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang. Wa yulijun nahara fil lail, dan memasukkan siang ke dalam malam. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari dan bulan. Kullun yajri li ajalin musamma, semuanya berjalan pada waktu yang sudah ditentukan. Siapakah yang melakukan hal ini? Dzalikumullahu rabbukum. Yang demikian itu, yang melakukannya adalah Allah Rabb kalian. Makhluk tidak bisa. Tidak bisa mereka mengganti malam dengan siang.
Sekarang kita berada di siang hari. Kemudian datang orang mengatakan saya akan rubah sekarang ini menjadi malam hari. Tidak akan bisa. Itu adalah rububiyah Allah. Hanya Allah yang maha kuasa. Begitu juga wasakhkhara syamsa wal qamar. Dialah yang telah menundukkan matahari dan bulan. Tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu mengatakan saya ingin berhentikan bulan ini beredar sekarang. Atau saya ingin percepat tenggelamnya. Atau saya ingin rubah terbitnya dari sebelah utara. Tidak ada yang mampu. Karena ini adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala sesuatu. Yang melakukan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Yang demikian itu adalah yang melakukannya adalah Allah Rabb kalian yang ia memiliki segala sesuatu. Lahul mulk, baginya lah segala kerajaan, kekuasaan, kepemilikan. Walladzina tad'una min dunih, dan yang kalian seru, yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuna min qitmir, mereka tidak memiliki walaupun sebesar kulit ari. Enggak punya apa-apa. Makhluk ini semuanya adalah makhluk. Tidak ada sifat uluhiyah, artinya tidak berhak untuk diibadahi. Yang mana berhala-berhala tersebut, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian menyeru mereka, berdoa kepada mereka, la yasma'u du'aakum, maka mereka tidak bisa mendengar seruan-seruan kalian. Tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, seandainya pun mereka mendengar, mastajabu lakum, tidak bisa akan mengabulkan apa yang kalian minta, apa yang kalian doakan kepadanya. Kalian minta darinya, tidak bisa dikabulkan. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan nanti yang kalian sembah ini, pada hari kiamat mereka akan mengingkari akan kesyirikan kalian. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tidak ada yang bisa memberikan kabar seperti khabir, seperti Allah Subhanahu wa taala yang maha teliti. Begitu juga dalam ayat yang lain yang menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang kau cintai. Hak memberikan petunjuk adalah Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam terus mengajak pamannya kepada hidayah, mendakwahkannya kepada tauhid. Tapi tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pamannya meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak menerima ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah Subhanahu wa taala a'lam, lebih mengetahui, maha mengetahui bil muhtadin, kepada orang-orang yang diberikan petunjuk. Siapa yang berhak diberikan, siapa yang tidak berhak diberikan. Allah yang maha mengetahui. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, syujja an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin wa kusirat rubaiyatuhu. Yang mana pada perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka wajahnya dan patah giginya. Faqala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang mereka melukai nabi mereka?
Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala terkait apakah Allah menerima taubat mereka atau Allah mengadab mereka. Apakah dia mendapatkan hidayah atau tidak mendapatkan hidayah. Itu urusan Allah. Sehingga turun ayat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa laka minal amri syai'un." Kamu tidak punya urusan sedikit pun tentang hal tersebut. Wa fihi an Abi Hurairah, begitu juga dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdirilah di depan kami, di tengah-tengah kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina unzila alaihi, ketika diturunkan kepadanya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengajak, langsung mendakwahkan manusia, terutama keluarga kerabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, atau kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisal dengan kalimat tersebut. Ishtaru anfusakum, belilah diri kalian supaya kalian terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa membela kalian, menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kalau kalian ingin selamat, kalian yang berbuat, beramal, berusaha taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan kepada pamannya, ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai pamanku Abbas, la ughni anka minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun dari azab Allah. Ya Safiyah ammat Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Begitu juga kepada anaknya, wahai Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah anaknya Muhammad, wahai anakku sendiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, salini min mali ma syi'ti. Sudah kamu minta kepada saya dari harta saya semaumu. Minta harta silahkan. Tapi ingat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dari azab Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak bisa. Artinya apa? Artinya ini adalah hak Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya bisa mengajak, mendakwahkan manusia kepada jalan yang benar. Adapun terkait orang mendapatkan hidayah Allah, mengikuti ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu biajnihatiha khad'anan liqaulih. Apabila Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan suatu perkara di langit, maka para malaikat mengepakkan sayapnya karena tunduk atas firman Allah. Ini para malaikat mendengar firman Allah, langsung mereka tunduk. Yang mana para malaikat ketika mengepakkan sayap mereka, ka'annahu silsilatun ala safwanin, seakan-akan seperti rantai yang berada di atas batu yang keras.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai apabila dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, ditenangkan hati-hati mereka, sadar mereka. Qalu, maka mereka berkata, madza qala rabbukum? Apa yang dikatakan, yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, maka mereka menjawab, al-haq. Yang dikatakan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-haq, yang benar. Wa huwal aliyyul kabir. Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa dalil dan hadis-hadis yang kita baca, hadis Anas, kemudian hadis Abu Hurairah yang pertama tentang ya ma'syara Quraisy, begitu juga hadis Abu Hurairah yang kedua, semuanya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka catatannya adalah tauhidur rububiyyati dalun ala tauhidil uluhiyah. Tauhid rububiyah itu menunjukkan akan tauhid uluhiyah. Faman aqarra bi anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbir wajib an yusraf lahu al-ibadah. Barang siapa yang mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan, yang Maha memberikan rezeki, yang Maha mengatur, maka wajib ibadah kita arahkan kepada Allah. Kenapa tidak kepada selain Allah? Karena selain Allah tidak memiliki sifat ini. Tidak menciptakan, tidak memberikan rezeki, tidak mengatur. Wa hadhihi tariqatul Qur'an, ini adalah cara Al-Qur'an. Yuqarriru tauhidal uluhiyah ba'da tauhidir rububiyah, menetapkan tauhidul uluhiyah setelah tauhidur rububiyah. Kenapa demikian? Li bayani talazumi bainahuma, untuk menjelaskan karena ada talazum, keterkaitan kuat antara keduanya. Mengapa orang menyembah Allah Subhanahu wa taala? Tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Maka karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rububiyah, maka keharusan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabbatana Allahu jami'an ala siratil mustaqim hatta nalqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita, semua kita, di atas jalan yang lurus sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.